Halo teman-teman, balik lagi nih di Ini Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Ayo dukung kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini agar kami lebih semangat dalam berbagi pengetahuan dan menambah wawasan kita semua. Cina disebut bakal seret Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina disebut bisa menjerat Indonesia untuk meraih visinya pada Laut Cina Selatan melalui sebuah proposal. Padahal Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut Cina Selatan. Indonesia pun diminta untuk waspada terkait proposal yang ditawarkan oleh Cina tersebut. Hal itu dikatakan Aris Yoris Darmawan yang menuliskan keresahannya mengenai posisi Indonesia di Laut Cina Selatan pada tulisannya yang dimuat The Interpreter. Aristio merupakan seorang dosen sekaligus peneliti senior di Center for Sustainable Ocean Policy di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan fokus penelitian pada keamanan maritim di Asia dan Pasifik. Seperti diketahui, Cina telah mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan sejak 2017 kepada Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Dalam proposal tersebut, Cina mengusulkan untuk membentuk Spratly Research Management Authority atau yang disingkat dengan SRMA, dengan keanggotaan tidak hanya dari negara-negara penggugat yang bersengketa, seperti Brunei, China, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, tetapi ada juga Indonesia. Bekerja sama dengan Cina sama saja dengan memvalidasi atau menyetujui klaim laut di Cina Selatan. Sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Posisi Indonesia jelas Indonesia bukanlah penggugat atas fitur apapun di Laut Cina Selatan, sehingga tidak ada batasan maritim yang tertunda dengan Cina. Tapi Cina secara sepihak bersikeras zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan landas kontinen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dan diklaim sebagai 9 garis putus-putus. Yang berarti Cina mengklaim bahwa Laut Natuna merupakan wilayah milik Cina. Sementara putusan Pengadilan Internasional 2016 menegaskan 9 garis putus Cina tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia. Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Cina. Keputusan Pengadilan Internasional pada 2016 itu pun diputuskan bahwa untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Cina diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Cina tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi soal 9 garis putus. Dalam artikelnya, Wei Gao menulis bahwa Beijing sengaja mempertahankan ambiguitas tentang koordinat dan dasar hukum dari 9 garis putus, dalam upaya untuk menghindari eskalasi dalam sengketa dan menjaga hubungan dengan penuntut ASEAN. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia berhak atas ZEE yang dimilikinya di perairan sekitar Pulau Natuna dan berhak atas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Jika Indonesia menyetujui proposal pembangunan bersama di bawah SRMA, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan hak kedaulatannya di dalam ZEE ini, karena akan ada otoritas manajemen sumber daya untuk mengatur eksplorasi wilayah pengembangan bersama. Setelah serangkaian insiden dengan Cina di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memperkuat posisi Indonesia di kawasan ini dengan fokus pada 3 program utama. Di antaranya, wisata bahari, energi, dan pertahanan. Indonesia lebih baik fokus mengembangkan Kepulauan Natuna sendiri daripada bergabung dengan Cina. Perilaku Cina dalam mengawal kapal penangkap ikan ilegal ke ZEE Indonesia di Natuna meningkat seiring dengan meningkatnya penegakan hukum di Indonesia.
Publik Indonesia semakin melihat China sebagai ancaman. Jika Indonesia berbalik dan tiba-tiba memulai pembangunan bersama dengan Beijing di daerah itu, kemungkinan besar itu akan menimbulkan pertentangan yang meluas, kata Aristio. Salah satu dari alasan ini saja akan menimbulkan pertanyaan mengenai kearifan Indonesia dalam mengupayakan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Secara keseluruhan, itu adalah alasan yang jelas untuk menolaknya. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.